Alhamdulillahil fattahil alim alladzi arsyada wa istaghfara li ibadihi bi ta'allumi wa ta'lim wa ja'ala ilma sababan najat wal fawzi bizulfa 'inda al-malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizina min suhbatihi wa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana malam ini masih kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkumpulan yang baik dan lain dan tidak bukan belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti minggu yang lalu sedikit kita bahas tentang masbuk. Wa in ishtaghala al-masbuk, sampai situ kalau tidak salah. Habis itu kita masuk ke bab wudu. Wa in ishtaghala al-masbuk bi du'a'il istiftah wajaba 'alaihi al-baqa'u qa'iman li qira'atil Fatihah bi qadri ma qara'ahu min du'a'il istiftah. Thumma raka'a fa in adraka ar-ruku'a adraka ar-rak'ah wa illa fatathu wa atadiha ba'da salami imanihi fa in lam yabqa qa'iman wa raka'a mubasharatan batalat salatuhu. Wa in ishtaghala al-masbuk bi du'a'il istiftah. Kalau si masbuk, kalau kemarin masalah masbuk kan, orang yang masbuk, kalau masalah sudah panjang lebar kita bahas minggu yang lalu tentang masbuk. Artinya masbuk seseorang yang tidak sempat baca Al-Fatihah bersama imam, yang tidak sempat baca Fatihah bersama imam, baik Al-Fatihah secara utuh tidak baca sama sekali, atau juga dapat separuh, dapat sedikit, imamnya ruku. Masih ingat kan? Masih ingat ya? Artinya masbuk ya, tidak sempat seorang ini, man adraka min qiyamil imam zamanan la yasa'u fihi qiraatul Fatihah. Artinya masbuk man adraka min qiyamil imam, mendapatkan imam berdiri zamanan masa ya, la yasa'u fihi qiraatul Fatihah, tapi tidak menyempatkan atau tidak sempat buat dia untuk baca Al-Fatihah secara sempurna. Itu misal dapetin imam, betul dapat imam berdiri. Kadang-kadang kita dapetin imam sudah ruku. Kalau kita dapetin imam sudah ruku, berarti tidak baca Al-Fatihah sama sekali. Jangankan gugur separuh. Kalau dapetin imam sudah ruku nih, imam sudah ruku, kita baru masuk Allahu Akbar, kemudian langsung Allahu Akbar, ruku bersama imam. Gugur kita baca Al-Fatihah, imam yang tanggung. Ya, itu masbuk. Alhamdulillah sudah kita bahas juga, hanya mengingatkan. Nah ini masbuk juga. Wa in ishtaghalal masbuk bi du'a'il istiftah. Jadi kan hukum masbuk itu wajib. Ingatin. Yajibu alaihi an yubadira bil Fatihah ba'da takbir. Yajibu alaihi an yubadira bil Fatihati ba'da takbir. Kedudukan masbuk itu wajib bagi si masbuk, yang orang sholat telat nih, ini imam masuk nih, gambarannya nih, imam masuk sholat imam, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin waladdallin, amin, selesai imam baca Fatihah. Bismillah, imam baca surah Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, makmum baru masuk.
telat, namanya masbuk. Makmum baca usolli, takbir, Allahu Akbar, makmum, Allahu Akbar. Nah, apa tugas si makmum karena dia telat ini? Langsung dia baca Al-Fatihah. Tidak lagi disunnahkan baca doa al-istiftah. Paham ya? Tidak lagi disunahkan baca doa al-istiftah. Kalau dia baca juga bagaimana? Nah, ini hukumnya. Musikan sudah tidak lagi baca al-fatihah, baca doa istiftah. Langsung tidak lagi baca disunahkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kenapa? Karena ya ta'akhir. Dia sendiri telat, ya. Mestinya dia langsung baca surah Al-Fatihah. Makanya kalimatnya yajibu alaihi, bagi si makmum, yajibu alaihi, si makmum yang masbuk, an yubadira, bersegera, bil fatihati ba'da takbir, yaitu membaca qiraatil fatihah, yaitu membaca surah Al-Fatihah setelah takbir. Nah, kalau dia nggak baca Al-Fatihah, malah dia sibuk dengan istiftah. Biasa kan orang-orang kadang-kadang, pengen sempurna nih, cuman tata caranya salah. Mestinya kalau masbuk langsung baca Al-Fatihah, tidak baca lagi Allahu Akbar kabira. Nah, ini dia baca. Nah, bagaimana hukumnya? Wa inistaghalal masbuku bidu'ail istiftah wajaba alaihil baqa'u qa'iman liqiraatil fatihati biqadri ma qara'ahu min du'ail istiftah. Karena dia baca istiftah, mestinya kan langsung baca Al-Fatihah. Betul? Mestinya langsung baca Al-Fatihah. Dia enggak baca Al-Fatihah, pengen sempurna katanya, Allahu Akbar kabira. Padahal istiftahnya itu sudah tidak menyempurnakan karena telat. Wa inistaghalal masbuk, dan ketika si masbuk ini dia menyibukkan dengan baca istiftah, wajaba alaihil baqa qaiman, maka si masbuk wajib dia berdiri. Saya contohkan ini imam. Ini imam. Kufuwan ahad, misal qul huwallahu ahad, Allahu somad, datang makmum. Ketika makmum datang, mestinya kan makmum langsung baca Al-Fatihah. Ini enggak, dia baca Allahu Akbar kabira. Belum selesai juga Allahu Akbar kabiranya, imam ruku, Allahu Akbar, imam ruku. Sedangkan si makmum kan belum baca Al-Fatihah. Mestinya dia baca Al-Fatihah karena kedudukannya masbuk. Dia baca, bukan baca Al-Fatihah, baca doa istiftah. Maka kalau kedudukan demikian rupa, maka si makmum wajib berdiri, ya. Jangan nggak boleh ruku bersama imam, ya. Wajaba alaihil baqa'u qa'iman, wajib dia berdiri. Liqiraatil Fatihah biqadri ma qara'ahu min du'ail istiftah. Dia wajib mengganti itu. Dia baca Al-Fatihah sekedar yang dia ambil waktu berapa detik dia baca Allahu Akbar kabira. Misalnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ imam ruku, Allahu Akbar. Kan dia belum baca Al-Fatihah. Mestinya baca walaupun dapatnya semampunya. Karena gara-gara baca Allahu Akbar kabira dia subuhkan sunnah daripada yang wajib, maka hukumannya dia wajib berdiri baca itu Al-Fatihah. Sekedar dia ambil waktu sebatas dia baca du'aul istiftah. Baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Dia baca nih. Sedikit aja, enggak harus sempurnakan, yang penting dia baca Al-Fatihah sekedar untuk mengganti. Baru baca sedikit, lihat. Fa in adrakar ruku'a adrakar rak'ah. Ketika dia mengganti bacaan Al-Fatihah itu, dia sempat ruku, imam belum bangun nih, belum sami Allahu liman hamidah, belum ya. Allahu Akbar, imam masih ruku, adrakar rak'ah, berarti dia dapatkan rakaat. Hukumannya pas. Maksudnya ini ya, dia mengganti istiftahnya tadi dengan sekedar membaca Al-Fatihah, ya. Paham gak nih? Jangan miring ini, ya.
sekedar membaca istiftah ganti gara-gara dia menyibukkan sunnah daripada yang wajib. Fa in adraka rak'ah nih. Fa in adraka rak'ah. Fa in adraka ruku'a adraka rak'ah. Kalau si makmum ruku juga Allahu Akbar, dapetin imam, si makmum ruku dapetin imam masih ruku, adraka rak'ah, maka dia mendapatkan rakaat bersama imam. Ya. Dia mendapatkan satu rakaat bersama imam. Jadi setelah salam imam tadi, dia tidak lagi harus berdiri untuk mengganti satu rakaat, tidak. Dapetin dia satu rakaat bersama imam. Tapi wa illa fatathu wa atabiha ba'da salami imami, dengan sebab gara-gara kepanjangan untuk hanya mengganti Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, imam ruku dia harus baca Fatihah, dia ganti bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, imam sami Allahu liman hamidah, berarti dia enggak dapetin ruku bersama imam. Ketika dia enggak dapetin ruku bersama imam, maka apa hukumannya? Maka setelah salam imam, ba'da salam imami, imam salam terakhir at-tahiyat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia tidak salam bersama imam. Dihitung dia cuma 3 rakaat kalau sholatnya 4 rakaat. Kenapa? Rakaat pertama karena gara-gara nggak dapetin rukuk bersama imam, jadi nggak dihitung 1 rakaat. Nabi mengatakan apabila orang hitungan 1 rakaat dapat 1 rukuk dari Rasul. Dalilnya daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi, maka setelah salam imam maka si makmum berdiri Allahu Akbar, nambah lagi 1 rakaat. Paham? Baik. Fa illam yabqa qa'iman raka'a mubasyaratan batalat salatuhu. Kalau gara-gara mustinya dia langsung baca Al-Fatihah, kan tadi langsung baca Al-Fatihah hukumnya karena dia masbuk, tapi enggak baca Al-Fatihah, baca takbiratul ihram, kan tadi mestinya hukumnya ganti. Kalau dapetin ruku ya ruku bersama imam, kalau enggak dapetin ruku bersama imam dia harus nambah 1 rakaat. Ini dia hukumnya, dia enggak pakai semua, baru Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, imam Allahu Akbar ruku, dia enggak berdiri untuk mengganti Al-Fatihahnya, ruku bersama imam juga, batolat sholatuhu, sholatnya batal. Paham ya? Nah, itu hukum wa inistaghalal masbuk bidu'ail istifta. Apabila seorang masbuk menyibukkan dirinya dengan du'aul istifta, dia sudah telat, dia sibukkan dengan doa istifta, mestinya langsung baca Al-Fatihah. Nah, itu bab daripada surah Al-Fatihah di antara rukun daripada rukun sholat. Sekarang masuk kepada rukun yang kelima, Ar-Ruknul Khamis, ya, rukun yang kelima. Rukun yang kelima ini adalah ar-ruku'. Ya, berarti ruku, ingetin, ruku adalah rukun. Makanya rukunya orang itu harus tumaknina. Kalau tidak tumaknina nggak bisa dikatakan ruku, ya, karena dia termasuk rukun. Huwa lughatan al-inhina wa syar'an inhinaul musalli bilan khinas bihaitsu tanalu rahatahu rukbataihi. Bihaitsu tanalu rahatahu rukbataihi. Ya. Ruku artinya ruku al-inhina, yaitu menundukkan badan, itu namanya inhina. Tapi bila inhinas, nunduknya itu bukan nunduk yang dada ke depan, muka ke begitu tuh. Kayak orang kurang jajan gitu. Ya. Bukan begitu rukunya. Rukunya bihaitsu tanalu rahatahu rukbataihi. Artinya sekedar sampai menyampaikan tangan nih, telapak tangan di lututnya. Ya, jadi itu namanya ruku. Ini saya contohkan. Ruku itu seperti ini.
Tidak juga ruku itu ada orang yang ruku subhanallah, rukunya begini. Itu bukan ruku, senam pagi. Nih, sampai tangan di sini nih. Udah. Ruku itu inhina namanya, menyondongkan badan. Ya. Tidak juga seperti ini, yang ini begini nih. Nah ini bukan ruku ini kurang jajan. Ruku itu standar, jadi nggak usah macam-macam, sudah ikutin sangat-sangat ulama kita ya ruku seperti ini. Ya. Ini ruku, telapak tangan kita ada di lutut ini ruku. Ini lurus, ya, ini lurus. Ini namanya ruku. Ya, kaki antara kaki kanan ke kaki kiri sejengkal aja, sejengkal, nggak usah lebar-lebar. Sejengkal. Nah itu namanya ruku inhina. Nah tadi seperti yang saya contohkan tadi, misal orang buru-buru nih, orang buru-buru untuk dapetin rakaat. Misalnya imam dapetin ruku nih, imam ruku, Allahu Akbar, imam ruku. Datang pas lari kayak dikejar apa tuh? Pokoknya kan habis wudhu udah telat, lari, ya, langsung Allahu Akbar, Allah. Baru dia sampai sini nih, baru belum bar nih, imam, Sami Allahu liman hamidah, itu belum dapat ruku. Ya ingetin, itu belum dapat ruku. Misalnya imam baru, makmum baru, Allah ingetin ya. Takbiratul Allahu Akbar, takbiratul ihram sama Allahu Akbar ruku berbeda tuh, bukan satu. Ya. Allahu Akbar takbiratul ihram itu wajib. Allahu Akbar misalnya. Kan kita Allahu Akbar ruku lagi. Allahu Akbar. Belum bar. Imam sami Allahu liman hamidah, berarti nasib dia enggak dapat satu rakaat. Paham? Dia nggak dapetin satu rakaat. Kapan dapat satu rakaat? Allahu Akbar, bukan hanya bar. Stop, hanya sekedar dapat bacaan subhanallah, hanya subhanallah, itu dapat satu rakaat. Misalnya dapetin imam ruku nih, kita ruku juga Allahu Akbar, dapat tomakninanya sekedar bacaan subhanallah. Kalau sekedar bacaan subhanallah berarti dia dapat ruku. Amin. Kalau belum subhanallah, bar aja kita belum selesai. Bagaimana subhanallah? Barnya belum selesai. Allah, baruhu akbar, sami Allahu liman hamidah. Nah itu belum, itu namanya kejar-kejaran sinyal. Ya, ini sinyalnya mahal, ini sinyalnya murah, ngutang lagi. Ya. Nah itu belum dapetin satu rakaat. Paham ya? Iki miring paham atau miring nggak paham ini? Hah? Paham? Emang hari hujan belum ngopi begitu emang. Jadi inhina, jadi berkaitan sama rukun tadi, berkaitan sama yang masbuk tadi. Artinya dia ngejar imam nih, Allahu Akbar, imam. Makmum ngejar, Allahu Akbar. Belum bar, imam sudah bangun, sami Allahu liman hamidah, dia baru bar, baru subhanallah. Itu tidak dikatakan dia dapat satu rakaat. Kenapa? Tidak dapetin tumaknina ruku bersama imam. Kalau didapetin tumaknina ruku bersama imam, walaupun hanya sekedar bacaan subhanallah, berarti dia dapetin tuh. Misalnya Allahu Akbar, subhanallah. Sami Allahu liman hamidah, dapetin satu rakaat. Jadi jangan mentang-mentang ruku udah miring aja, udah condong, berarti saya udah ruku. Nah itu belum, ya. Lugatan inhina sudah, ya. Inhinaul musalli bilan khinas bihaitsu tanalu rahatahu rukbataihi. Tadi sudah kita bahas. Sekarang syurut. Syurutur ruku,
ruku ini punya syurut. Syurutur ruku sittatun. Syaratnya orang ruku yang benar sesuai syarat. Jadi nggak bisa seperti yang minggu lalu saya katakan, kadang-kadang orang itu diajarin sholat, yang penting saya sholat. Nah ini kalimat, Masya Allah, kalimat orang yang tidak mau belajar. Yang penting saya sholat. Memang sholat, tapi kan sholat itu harus sesuai rukun sama syaratnya. Karena yang menentukan sah atau tidaknya sholat kita di hadapan Allah dan diterima atau tidaknya sholat kita di hadapan Allah. Bisa saja seperti minggu yang lalu saya bilang, oh yang penting saya sholat. Allah juga jawab, oh yang penting kamu masuk neraka. Kan bisa aja. Jangan gampangkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha sayang memang. Allah maha sayang, Allah maha rahmat. Tapi juga Allah punya sifat adil. Yang enggak benar. Makanya Imam Ghazali alaihi rahmatullah, beliau mengatakan ma ma'ak thamratuhu ba'dal maut al-ilmu wal amal. Enggak ada tuh, kata Imam Ghazali alaihi rahmatullah, buah nikmat yang bisa kita ambil. Enggak ada ulama-ulama yang berkata, oh yang penting sholat, oh yang penting doa, oh yang penting puasa, oh yang penting zakat. Enggak, zakat juga dengan ilmunya, sholat dengan ilmunya, puasa juga ada ilmunya, semua ada ilmunya. Makanya Imam Ghazali mengatakan ma ma'aka thamratuhu ba'dal maut al ilmu wal amal. Makanya kata Imam Ghazali alaihi rahmatullah, enggak ada nikmat buah yang bisa kita ambil nanti ketika kita meninggal dunia. Bukan harta yang kita tinggalkan, bukan mobil yang kita tinggalkan, semua tidak ada manfaat, semua hancur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kekal apa? Ilmu dan amal. Jadi ketika punya ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut, mau belajar ilmu, enggak bosan-bosan belajar ilmu. Jadi syurutur ruku, ya, syarat-syaratnya ruku yaitu an yasiha ma qablahu minal arkan. Fa idza lam yasiha fama ba'dahu laghun ila an ya'ti bimithlihi min firraqah taliyah. Seperti tadi. Jadi harus rukun sebelumnya itu sah, baru sah soal rukunya. Kalau rukun sebelumnya itu tidak sah, maka tidak sah. Seperti tadi, antara rukun masbuk sama tidak tuh, kewajiban baca Al-Fatihah kan itu rukun. Kalau itu rukunnya sah, maka insya Allah kedepannya sah. Ya. Tapi kalau rukun sebelumnya, sebelum kita melakukan ruku itu kan ada rukun qiyam, ada rukun takbiratul ihram, ada rukun membaca suratul Fatihah. Kalau semuanya itu sah, maka insya Allah ruku kita sah dan benar dengan 6 syarat yang disebutkan. Jadi syarat yang pertama, an yasiha ma qablahu, harus sah. Rukun sebelumnya itu harus sah minal arkan. Fa idza lam yasiha, kalau dia tidak sah, fama ba'dahu lahu, maka setelahnya itu lagu, tidak dianggap rakaatnya, maka ditambah setelah ba'da salam. Ilan ya'ti bimithlihi fi rakaati taliyah. Artinya rakaat sebelumnya, rakaat sesudahnya dan ditambahkan 1 rakaat setelah salam. Yang kedua, syarat yang kedua, alla yaqsida bihi ghairahu falau hawa li sujudi tilawatin mathalan faja'alahu ruku'an lam yakfih wala yadhur idza qasadar ruku' ma'a ghairihi. Syarat yang kedua daripada ruku' an la yaksida bihi ghairah, enggak boleh punya tujuan yang lain selain ruku'. Niatnya ruku' ya ruku'. Ya. Falau hawa li sujudi tilawatin. Dia baca ini, baca surat Iqra bismillahnya. Apa contohnya? Iqra bismi rabbikal ladzi. Ini contoh nih, contoh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sampai akhir ayat terakhir wasjud waqtarib. Sunnahnya apa? Sujud tilawah. Tahu ya sujud tilawah ya? Tahu? Tahu makan?
Jawabnya susah amat. Tahu sujud tilawah? Masa sujud tilawah nggak tahu juga? Sujud tilawah tuh kalau wasjud waqtarib disunahkan langsung sujud Allahu Akbar. Namanya sujud tilawah. Nggak pakai ruku, langsung Allahu Akbar. Itu sujud tilawah namanya. Memang kalau sendiri-sendiri saya yakin mungkin seumur hidup nggak ngerjain. Kecuali kalau ada imam yang ngerjain, misalnya khatam taraweh. Nah, kalau yang biasa khatam taraweh suka tahu tuh wasjud waqtarib Allahu Akbar. Apa hubungannya tadi an la yaksida bihi ghairah? Apa hubungannya kalau kita ruku tidak boleh niat yang lain? Contoh, Allahu Akbar niatnya dia sujud tilawah. Sampai di ruku dia batalin. Ruku aja lah. Nggak jadi, nggak usah sampai terjun, ya. Terus terjun ke bawah nggak jadi. Allahu Akbar, dia mau sujud tilawah nih, tapi dia batalin. Tapi udah mau niatnya sujud tilawah, nggak niat ruku nih. Niatnya sujud tilawah, paham gak nih? Niatnya sujud tilawah, nggak niat ruku. Makanya setiap gerakan tuh kita harus niat, ya. Gak niat ruku, niatnya sujud tilawah Allahu Akbar. Sampai di batasan ruku dia batalin sujud tilawahnya. Ruku aja deh Allahu Akbar, gak sah, ya. Tidak sah. Jadi bagaimana cara sah? Dia bangun aja lagi, bangun i'tidal, ya, langsung Allahu Akbar niat ruku, gak apa-apa. Jadi dia lempengin dulu. Jadi gak boleh langsung tuh Allah niatnya sujudnya Allahu Akbar niatnya sujud gitu. Tapi sampai batas ruku dia batalin niat sujud tilawahnya. Nyampainya ruku aja Allahu Akbar sini. Falau hawa li sujudi tilawatin masalan. Niatnya buat salat, buat sujud tilawah. Faja'alahu ruku'an, maka dijadikan ruku. Niatnya sujud tilawah tapi dijadiin ruku, dia nggak jadi sujud tilawah, dia batalin sujud tilawah, jadiin ruku, tapi sebelum niat ruku, gitu. Nah maka apa hukumnya? Nggak boleh, tidak sah rukunya. Dia harus kalau niat ruku maka dia naik lagi lempengin, nggak batal sholatnya, lempengin aja. Allahu Akbar lempengin, sudah intisab lempeng seperti i'tidal. Baru niat Allahu Akbar, baru buat ruku. Gak usah sujud tilawah, gak apa-apa. Gitu. Paham ya? Wala yadhurru idza gasadar ruku'a ma'a ghairihi. Kalau niatnya ruku, sudah niat ruku tapi didabingkan dengan niat yang lain gak apa-apa. Tapi yang penting niat ruku utamanya ada. Karena dia mau niat ruku. Nah itu, jadi banyak yang salah. Kadang-kadang begini nih, kufuwan ahad, sebelah lagi tahun baru, bakar petasan, dar, gitu kan, kaget dia, tut badannya ruku begitu. Dia langsung aja ruku, Allahu Akbar, nggak sah. Masih hidup Pak, yang belah kiri nih Pak. Masih hidup. Jadi seandainya kaget dikagetin orang nih, Allah dikagetin orang, ditepak, misal kaget, nunduk dia, agak nunduk seperti itu, karena belum niat Allahu Akbar untuk ruku, dia nunduk, tanggunglah, dia bilang, udah nggak usah lurusin lagi badan, langsung aja ruku. Nah itu nggak boleh, itu tidak boleh. Jadi dia harus lempengin dulu, intisab sesuai syaratnya, selesai baru Allahu Akbar. Itu kadang-kadang kan orang subhanallah kadang-kadang iseng, namanya manusia jahil. Kadang-kadang sholat juga orang diisengin, didorong orang lagi sholat. Ketika didorong lagi sholat sudah begitu kan badannya. Ketika dia badannya seperti ini udah katanya jadiin aja ruku, udah tanggung, memang sudah kufuan ahad, udah jadiin aja langsung ruku. Nah itu tidak sah. Jadi harus kufuan ahad itu dalam keadaan lempeng lurus baru Allahu Akbar. Jadi seandainya kata kita didorong, kemudian badan kita sudah menuju ke depan, lempengin lagi.
Jangan kita langsung ruku, nggak boleh. Lempengin dulu, lurusin dulu. Sudah dapat rukun intisabnya, dapat rukun qiyamnya, baru Allahu Akbar, baru ruku. Itu cara yang benar, ya, cara yang memang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sanad-sanad ulama-ulama kita dan sesuai dengan kita. Kemudian syarat yang ketiga, an yatma'inna fihi wa tuma'nina hiya sukunul a'dha fi mahalliha biqadri subhanallah. Tadi sudah saya jelaskan. Yang ketiga yaitu an yatma'inna fihi. An yatma'inna fihi. Syarat yang ketiga harus tumaknina. Jadi enggak boleh tidak tumaknina. Nah, tumaknina itu seperti apa sih yang namanya tumaknina? Hiya artinya tumaknina, tata caranya sukunul a'dha. Bahasanya lihat. Sukunul a'dha, diamnya anggota badan, diam. Udah diem, ya. Fi mahalliha, di mana tempatnya nih kita? Oh, pengen ruku, ya ruku, tumakninanya. Diam sekedar ruku. Atau tumaknina sujud, nanti sudah bahas. Tumaknina sujud ya fi mahalliha, fi mahal sujud. Jadi kalau dikatakan seperti tadi, saya contohkan, kalau baru sampai Allahu Akbar, belum sukunul a'dha, belum diam, rukuknya diam nih. Sekedar apa? Di sini katakan fi mahaliha biqadri subhanallah. Sekedar bacaan subhanallah walaupun kita enggak baca subhanallah. Diamnya itu sekedar bacaan sepanjang subhanallah. Walaupun subhanallahnya kita enggak baca, kita diem. Itu namanya tumaknina. Makanya tadi enggak dapatin ruku, baru imam Allahu Akbar. Si makmum Allah belum bar, imam sudah sami Allahu liman hamidah. Nah, itu tidak terkategori dia dapat ruku. Kenapa? Dia belum rukuknya tumaknina. Paham ya? Belum ruku tumaknina, belum dapat bacaan sekedar rusukunul a'dha, atau ya diamnya badan kita dengan sekedar bacaan subhanallah. Nah, yang keempat, subhanallahnya seperti apa? Antakuna tumaknina fihi yakinan. Jadi harus yakin, nggak boleh ragu. Tadi sempat gak kira-kira baca sekedar subhanallah? Nggak boleh. Tumakninanya antakuna, tumakninatu fihi yakinan. Jadi harus yakin tumakninanya. Ai mutaakkidan minha, falau syakka hal itma'anna amla fala yasih. Ya. Kalau dia ragu, jadi harus mutaakkid. Tumakninanya itu harus yakin, harus mutaakkid. Kalau dia tidak yakin, tidak mutaakkid betul, ya, falau syakka, kalau yang melakukan tumaknina tersebut ragu, Allahu Akbar, ragu dia, udah lakuin tumaknina apa belum? Ya. Falau syakka hal itma'anna amla, apakah melakukan tumaknina atau tidak? Fala yaseha, maka enggak sah. Dia ulang lagi rukuknya, ya. Dia ulang lagi sujudnya, tidak diteruskan. Bukan membatalkan, tidak, ya. Mungkin dia tambah nanti rakaat setelahnya untuk mengganti sujud sama rukuk yang ya tanpa tumaknina. Kemudian yang kelima, an yanhaniya bihaitsu tanalu rahatahu rukbataihi wa illam yadhahuma bil fi'il. Anyan ruku, ya, lughatan tadi dalam bahasa. Nah, ini
dimasukkan dalam bahasa tadi, dimasukkan dalam syarat. Itu termasuk syarat yang kelima. Apa syarat yang kelima? An yanhaniya, maka si musolli yang sholat dia yanhani, ya yanhani melakukan ruku tadi, bihaitsu, dengan catatan tanalu rohatahu, dia dapatkan telapak tangannya, rukbataihi. Apa tambahannya? Itu sekedar ya. Wa illam yadhahuma bil fi'l, sekalipun dia nggak taruh tangannya, nggak taruh di lutut, gitu. Dia angkat sedikit, misalnya nggak nempel di lutut, itu sah. Tapi minimal rukuknya sekedar dia sampai bisa menaruh tangan di lutut, telapak tangan di lutut. Nah itu namanya rukuk yang benar. Ya, itu namanya rukuk yang benar. Jadi yanhaniya bihaitsu tanalu rahatahu rukbataihi. Jadi dia yanhani sekedar untuk bisa mendapatkan telapak tangannya di dua lututnya, wa illam yadhahuma bil fi'il, sekalipun dia enggak taruh tangannya tapi sekedar, paham enggak maksudnya ini? Walaupun enggak nempel tangannya di lutut tapi dia rukuknya benar seperti tangan yang menempel di lutut, gitu. Paham ya? Saya kan ngajar bahasa Indonesia nih, bukan bahasa Jepang, paham ya? Yang keenam, tadi seperti yang pertama artinya, yaitu an yakuna bi ghairi khinas, ya. Bi ghairi inkhinas, al inkhinas an yutati'a ajizatahu wa yarfa ra'sahu wa yuqaddima sadrahu wa huwa haram. Dan ini haram hukumnya tadi. Ya, rukuknya dadanya ke depan, pinggulnya dikebelakangkan, kepalanya nongak begitu. Nah, ini namanya inkhinas, tadi yang saya contohkan. Itu tidak boleh, ruku seperti itu tidak boleh, haram hukumnya. Wahwa haram, maka tidak boleh ruku demikian rupa. Nah ini syarat-syarat yang memang rukun, yang kita tinggalkan bisa berbahaya dengan sholat kita. Makanya orang-orang itu kadang-kadang bilang, oh bagaimana sholat saya supaya khusyuk. Banyak pertanyaan. Kalau sudah ngajar sholat itu banyak pertanyaan, gimana caranya sholat kita supaya khusyuk. Tapi kalau diajarin masalah sholat gak mau tahu, nah ini masalah. Tapi kalau nanya, pengen, oh saya pengen ustadz, pengen kiai, pengen habib, sholat saya khusyuk. Masalahnya kalau diajarin sholat dia bilang, wah dowo iki, apa dowo, panjang katanya, ya. Panjang nemen. Nah ini masalahnya, nggak ada yang instan, ya. Jadi kalau pengen sholatnya bagus, pengen sholatnya khusyuk, ya belajar ilmu sholat, kan itu. Kita cari duit khusyuk karena belajar ilmu cari duit. Dari pagi ke malam, nggak tahu lagi bau keringat 7 warna sudah, ya. 7 bau sudah, ya. Artinya sampai kera baju itu bukan hitam lagi, bukan hitam daki, kulitnya nempel. Rajin cari duitnya, ya. Tapi kalau sudah masalah belajar sholat, ya yang pojok tidur, yang sana ngiler, yang sini nunduk, yang sono menghayal, ya belajar sholat. Tapi kalau tanya nanti ngomong, saya pengen sholatnya khusyuk, nah ini omongan sama perbuatan berbeda. Pengen sholat khusyuk, belajar dengan sholat, ya. Pengen sholatnya bagus, belajar tentang sholat. Karena sholat ini pembuka semuanya. Kita pengen bagus amal perbuatan kita di sisi Allah, benarkan cara sholat kita. Pengen dibukakan pintu rezeki oleh Allah yang bagus, benarkan sholat kita. Pengen dijaga keluarga kita, benarkan sholat kita. Semua sholat ini subhanallah miftah. Sholat ini kunci, ya, kunci. Sampaikan kita sering dengar hadis yang disampaikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama kali dihisab nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Betul atau tidak? Nah, kalau itu udah tahu semua, udah hafal. Tapi ketika diajarin sholat, tentang takbiratul ihram, dia bilang, kok ribet banget sih sholat? Nggak ada yang ribet kalau kita belajar. Nah yang nggak mau belajar malah ribet, sholatnya jadi tidak sah.
Betul nggak? Yang tidak mau belajar itu yang jadi ribet. Kalau yang belajar enggak, oh jadi tahu. Oh, kalau takbiratul ihram seperti yang minggu-minggu yang lalu kita sampaikan, kalau suaranya separuh-separuh berarti enggak sah. Misalnya Allah, jadi kayak pantomin gitu ya. Allahu, ada yang keluar suara, ada yang tidak keluar suara. Nah itu tidak sah. Atau yang juga saya sampaikan dalam hati. Jadi dia punya telepati sama Allah Subhanahu wa taala, punya ilmu apa namanya? Yang orang bisa ngomong di hati itu apa? Telepati bukan? Hah? Yang ngomong, misalnya ngomong sama Dedi, paham Dedi. Padahal Habib ngatain dia nggak paham. Misalnya khusyuk, dia bilang pengen khusyuk, jadi bacanya dalam hati Habib, saya pengen khusyuk. Nggak sah. Pengen khusyuk tapi nggak sah. Kenapa? Takbiratul ihramnya di dalam hati. Nah itu nggak sah. Tadi kemarin baca Al-Fatihahnya, oh saya pengen khusyuk memaknai artinya. Baca Al-Fatihah dalam hati, Allahu Akbar. Bahasa Indonesia doang dibaca. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi. Dalam hati tapi ya nggak sah. Ya. Tidak sah. Jadi subhanallah, pengen sholat kita bagus, pengen sholat kita khusyuk, sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sholat kita udah bagus saja, nggak ada jaminan sholat kita diterima. Nggak ada jaminan, nggak ada yang tahu kita. Itu sholat kita udah bagus. Bagaimana sholat yang berantakan? Rabi' bin Haytham itu pernah bilang, kalau seandainya aku nih dikasih tahu Allah sujud sholatku saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, aku minta mati sekarang. Kata Rabi' bin Haytham, seandainya nih sujud aku kali ini Allah kasih kabar, hai Rabi', sujudmu aku terima kali ini, itu aku minta mati langsung. Kenapa? Oh begitu besar fadilah dan manfaat orang yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sholat yang diterima. Itu udah sholat khusyuk. Ya, sholatnya Rabi' bin Haytham, Masya Allah, sholat yang hebat. Sholatnya Hatim Al-Asam, sampai ditanya, wahai Hatim, kenapa sholatmu sangat khusyuk? Aku nggak tahu sampai nggak sujud yang kedua, nyawaku sampai atau tidak di sujud yang kedua. Sampai begitu tuh pikirannya. Kalau kita sholat, masih ada waktu, baru jam 1, nanti 2:30 sekalian asar. Nah itu kelas kita ya. Makanya pelajari ilmu sholat ya, sampai kita yang keberapa nih? Yang ke ar-ruknul khamis, yaitu rukun yang kelima tentang ruku, yaitu belajar ilmu ruku, cara ruku yang benar, cara ruku yang memang sesuai syarat standar. Orang itu bisa melakukan ibadah sholat dengan tumaknina dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluh wa ta'ala azamatuh. Dan insya Allah bulan depan kita bahas tentang rukun yang ke rukun yang keberapa? Rukun yang ke-6 ya. Rukun yang ke-6 ini sebenarnya tidak panjang, pendek sebenarnya. Bolehlah kita bahas sedikit ya. Rukun yang ke-6 ini i'tidal. Tidak banyak beda daripada rukun sebelumnya, yaitu ruku ya. Al-istiwa wal istiqamah ya. Arti i'tidal ini istiwa wal istiqamah, lempeng, lurus, itu i'tidal. Lempeng, lurus. Jadi kalau ada orang i'tidalnya bengkok, itu belum i'tidal namanya. Terus ada yang nanya, Habib kalau orang bungkuk bagaimana? Yang nanya otaknya miring. Ya masa juga orang bungkuk kita paksa lempengin? Kan gak mungkin juga. Ini hukum. Bagaimana kalau orang yang sudah bungkuk? Yang gak mungkin bungkuk kita paksa-paksain pakai dengkul, lurusin gitu kan. Ya mati orang. Ini buat orang yang sehat maksudnya. Kalau orang yang bungkuk, udah bungkuk, kita mau bilang apa gitu ya. Al-istiwa wal istiqamah. Jadi i'tidal ini istiwa, lurus ya. Istiqamah ya. Lempeng, lurus. Jalan yang lurus, perkata yang lurus, amal yang lurus, itu namanya i'tidal. Wa syar'an, tapi yang dimaksud i'tidal di dalam sholat itu seperti apa?
Audul musalli ila ma kana alihi qabla ruku'ihi wa huwa ruknun qasirun syuri'a lil fasli bainar ruku'i was sujud wa kadzalikal julusu baina sajdataini. Audul musalli, maksud daripada i'tidal di dalam solat kembalinya si musalli. Kan dari ruku Allahu Akbar ruku. Tadi sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Audul musalli ila ma kana alaihi qabla ruku'ihi. Kembalinya si musalli lempeng lagi lurus ya. Ila ma kana alaihi qabla ruku'i, keadaan dia sebelum ruku. Keadaan sebelum ruku tadi apa? Kan i'tidal. Qiyam kita. Sebelum ruku tadi apa? Kan qiyam. Habis baca surah kan berdiri nih qiyam. Kan kita baru ruku, Allahu Akbar, nah ruku. Nah kembalinya gerakan musolli lempeng lagi sebagaimana sebelum dia ruku. Berarti balik lurus lagi, ingetin kalimatnya, balik lurus lagi. Wa kadzalika julusul baina sajadataini. Ada juga yang namanya fasal, nanti membedakan antara ruku dan sebentar, wahwa ruknun qasirun ya, wahwa ruknun qasir. Dan i'tidal ini rukunnya rukun pendek, bukan rukun panjang. I'tidal rukunnya rukun pendek, kecuali di rakaat yang terakhir kalau buat kunut maka panjang rukunnya. I'tidal ini rukun pendek. Jadi kalau ada imam panjang, Sami Allahu liman hamidah, panjang, dia diam aja, apalagi sholat duhur. I'tidalnya lama, selepet dari belakang, cetek gitu, biar ruku. Ya, kita khusyuk boleh, tapi jangan memperlambat, jangan bikin orang itu sholatnya menghayal kemana-mana. Sekedar waktu i'tidal, bacaan yang ma'thur, bacaan yang memang sudah diajarkan, kemudian ruku, sujud, kan gitu. Wahwa ruknun qasir, ingat, i'tidal ini adalah rukun pendek. Syuri'a, disyariatkan atau dikerjakan lil fasli bainar ruku' wa sujud, untuk membedakan gerakan ruku' dan sujud. Seandainya nggak ada i'tidal, orang ruku' habis ruku' langsung aja Allahu Akbar, tuk, langsung gitu kan. Kalau seandainya kata nggak ada i'tidal, orang sujud bagaimana? Langsung aja, kan lagi ruku' nih, langsung jatuhin badan, plek. Gitu kan? Kalau nggak ada i'tidal. Nah, apa gunanya i'tidal? Membedakan gerakan ruku dan sujud. Ya, membedakan untuk fasal. Jadi dia diri dulu, Sami Allahu liman hamidah, baca doa ma'thur, atau Rabbana walakal hamd. Yang biasanya pengen keren-keren kayak Mekah kan, padahal suaranya apek. Tetap aja. Sami Allahu liman hamidah, ya. Diam, lurus, baca doa ma'thur, baru Allahu Akbar. Nah, diamnya itu dikatakan tumaknina, dan diamnya itu tidak panjang, rukunnya pendek, ya. Tidak panjang rukunnya, rukun pendek. Wahwa ruknun qasir syuri'a lil fasli baina ruku' wa sujud. Wa kadzalikal julus baina sajadataini. Juga kan ada namanya duduk istirahat. Nah, sama seperti i'tidal. Duduk istirahat itu kan kita ruku sujud ya. Julus wasjad, duduk dan sajadataini. Nah, kan kita sujud, kan ada duduk. Kemudian sujud lagi. Nah, duduk itu bikin fasal antara duduk di antara dua sujud ya. Kadzalikal julus baina sajadataini, duduk di antara dua sujud juga ada seperti fasal, membedakan ya, enggak langsung ada tumaknina semuanya. Nah, syurutul i'tidal, syarat-syarat i'tidal itu ada 6, insyaallah to be continue ya. Sinetron aja ada sambungan, apalagi ngaji ya. Cuman kalau sinetron kalau nyambung, ya kok nyambung, tapi pas pengajian stop, alhamdulillah Habib stop juga ngomongnya. Nah, bahaya itu ya. Mudah-mudahan diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan, catat ya.
Dicatat batasan pengajian kita tapi ada khilaf juga yang mengatakan, ada yang mengatakan ruknun tawil, ada juga yang mengatakan i'tidal itu rukun yang panjang, tapi ada juga yang mengatakan rukun pendek. Jadi kalau yang berkeyakinan dia rukun pendek tidak boleh dipanjangkan, kalau yang berkeyakinan dia rukunnya rukun panjang boleh dia panjangkan bacaan di i'tidal tersebut. Ini saja, mudah-mudahan pengajian kita bulan ini diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat pelajaran kita sampai ar-ruknus sadis tentang i'tidal dan syurut i'tidalnya belum kita bahas. Syarat i'tidalnya ada 6. Mudah-mudahan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyatu ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bihaqqi man unzilat 'alail Fatihah an taftah lana kulla khair wa taj'al lana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair innaka waliyyu kulli khair wa dafi'un kulli buswadar. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair li khair wa anahum alaihi wa fitna li khair wa inna alaihi birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan adzan.